Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Nina Septiana di acara live Instagram Nina Nugroho Solutions di Instagramnya Nina Nugroho Store yang hadir setiap hari Jumat jam 15.30 sampai 16.30 selama Ramadan. Jam live Instagramnya maju nih Mbak, jadi 15.30 sampai 16.30. Sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting banget nih untuk perempuan. Gimana sih caranya supaya kita bahagia tapi juga tetap berdaya, ditemani oleh narasumber yang luar biasa banget. Nah sebelumnya saya mau ngasih info, sore ini kita udah masuk ke episode ke 128. Luar biasa sekali support dari para dan profesional semua untuk live Instagramnya Nina Nugroho Solutions. Terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada kami semua sehingga live Instagram ini bisa berjalan sampai dengan episode ke 128 dan mudah-mudahan bisa terus berjalan dan memberikan manfaat. Ya, Nina Nugroho Solutions ini adalah program dari Gerakan Aku Berdaya yang diinisiasi oleh Nina Nugroho dan di launching di September 2021. Nah, kenapa perlu ada Nina Nugroho Solutions? Karena kita ingin sama-sama memberikan value dan solusi kepada perempuan multiperan Indonesia untuk bisa menemukan jati diri terbaiknya sebagai perempuan melalui berbagai macam platform pembelajaran, salah satunya adalah live Instagram. Baik, nah kita sebelum mengundang narasumber kita yang terhormat sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan seperti biasa, baju yang saya gunakan di sore hari ini disupport oleh Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store adalah sebuah brand yang fokus kepada busana kerja muslimah. Nah, kategorinya itu banyak. Ada shirt, ada pie pants, kemudian ada kulot, ada juga tunik, lalu ada midi dan skirt atau rok. Dan kalau misalnya yang nggak suka two pieces bisa menggunakan dress sebagai penggantinya gitu. Nah, setiap kategori itu ada, silakan dicek di Instagramnya Nina Nugroho Store atau di website www.ninanugroho.com. Di sana pilihannya banyak sekali. Seperti yang saya pakai sore hari ini adalah tunik. Perpaduan warnanya saya suka banget karena dipadukan, perpaduan warnanya itu ada burgundi gini ya, burgundi agak ke coklat dan warna coklat, begitupun hijabnya. Ini hijab dari Nina Nugroho Store juga, silakan. Ninjanya juga dari Essensia by Nina Nugroho. Brosnya juga sekarang udah ada di Essensia by Nina Nugroho. Silakan ya dicek-cek Mbak. Baiklah, sore hari ini saya akan ngobrol dengan sosok perempuan luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Rosmini Agus Salim atau biasa dipanggil Bunda Romi. Nanti izin kita sama-sama memanggil beliau dengan Bunda Romi. Temanya adalah perempuan berdaya dan bahagia di Jumat tanggal 22 April 2022. Nah, Dr. Rosmini Agus Salim ini aktivitasnya saat ini adalah seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian pendidikan beliau S1, S2, S3-nya semua di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lalu experience-nya beliau adalah staf pengajar Fakultas Psikologi Indonesia, kemudian ketua program studi psikologi terapan Fakultas Psikologi Indonesia, koordinator program Magister Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Psikologi UI, lalu anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi UI, Direktur Utama PT ESA Satyagraph Abid, dan owner Taman Kreatif Anak Indonesia. Keren sekali kan ya. Nah, karena kita nih ya ngomonginnya perempuan berdaya dan bahagia, sangat erat hubungannya dengan faktor psikologis yang dirasakan oleh perempuan nih. Gimana sih supaya kita bisa berdaya? Apakah kita harus bahagia dulu atau kita mau bahagia atau harus berdaya dulu? Nah, kita sama-sama bahas ya nanti. Sebelum saya mengundang Dr. Rosmini Agus Salim atau Bunda Romi, izinkan saya mempin tema hari ini apa supaya nanti teman-teman para dan profesional semua nggak bingung nih kita lagi ngomongin apa sih kalau bergabung di tengah-tengah pembahasan. Dan jangan lupa juga untuk bertanya seputar temanya perempuan berdaya dan bahagia.
karena nanti yang mengajukan pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store pastinya ya. Baiklah, sebentar ya, saya izin mempin dulu tema hari ini, perempuan berdaya dan bahagia. Oke, sudah. Nah, terima kasih ya semua yang sudah bergabung sore hari ini. Senang banget nih di hari yang mendung, puasa, mendung-mendung, hujan juga ya tadi ya, tapi masih berkenan untuk belajar. Baiklah, saya sudah undang Bunda Romi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, salam kenal. Alhamdulillah sehat. Saya Nina, belum sempat memperkenalkan. Iya, Mbak Nina. Boleh manggilnya Mbak Nina atau Bu Nina? Nina aja juga nggak apa-apa. Oh, Nina aja. Aduh, Oke. iya. Nina boleh manggil Bunda Romi atau ada sebutan khusus yang Boleh. Mau panggil Romi juga boleh. Jadi yang kepala 6 ini bisa lebih muda. kayak Besti jadinya, kalau sebutan anak zaman sekarang Besti katanya ya Bu ya. Besti, ya betul Besti. Iya, Bun, nanti izin kita akan ngobrolin tentang perempuan berdaya dan bahagia nih. Nah, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya, monggo silakan Bunda Romi kalau mau menyapa para ANN profesional semua yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya senang. Saya orangnya tidak terlalu formal nih ya. Jadi kalau ngobrol katanya informasi akan lebih nyaman masuk kalau tadi juga ada bahagia dan berdaya ya. Kita kalau misalnya caranya dengan nyaman. Saya senang bisa ada di sini. Semoga kita bisa bertukar pikiran, ngobrol-ngobrol santai. Nggak selalu kita kemudian, aduh habis ini mau ibu-ibu kan buka puasa harus repot, harus apa. Santai dulu deh sebentar sebelum kita buka puasa. Gitu ya Mbak Nina ya? Betul, nafas dulu sejenak karena ini pembahasannya penting banget untuk kita para perempuan nih Bun. Ya. Nah, iya Bun, betul. Iya, nanti juga izin ada pertanyaan-pertanyaan dari para viewers yang udah nonton, tapi sebelum dari situ Nina mau tanya dulu nih ke Bunda Romi. Ini sebelumnya dari dulu itu Nina udah sangat familiar nih dengan Bunda Romi di mana-mana. Ngelihat Bunda sekarang bisa sama-sama ngobrol secara langsung. Wah, bisa nanya-nanya. Aduh, seneng banget. Masya Allah. Monggo. Iya, Bun. Sebenarnya menurut Bunda Romi makna keberdayaan itu sendiri apa sih Bun untuk perempuan terutama? Oke. Gini, kalau perempuan itu suka dibilang nggak berdaya, katanya ya. Padahal kita baru lewat Hari Kartini, ya. Hari Kartini itu pemaknaannya harusnya tidak hanya kemudian pakai baju daerah, tetapi semangatnya Kartini memperdayakan dirinya untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada sekarang. Kalau kita lihat, saya ngutip dulu tentang Ajeng Kartini karena kita baru tanggal 21 April yang lalu ya merayakannya ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu wanita tidak bisa sekolah. Tapi begitu ada orang yang ada kemungkinan memiliki privilege untuk bisa lebih sekolah, kemudian dia yang menarik seluruh orang yang tidak bisa sekolah, wanita-wanita ini, untuk kemudian mendapatkan pendidikan. Nah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dari tidak ada pendidikan untuk wanita, kemudian ada, itu memperdayakan. Jadi kalau itu Kartini, kalau kita di rumah bisa nggak berdaya? Bisa saja. Misalnya dengan pandemi ini, dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Suami sedang dapat bukan musibah ya, tetapi diberikan oleh Allah suatu hal di mana harus berusaha di bidang lain karena sudah diberhentikan dari tempat yang lain. Wanita, istri harus memperdayakan dirinya untuk keluar dari masalah ini untuk membantu keluarganya. Jadi berdaya untuk memperdayakan diri itu bisa dalam konteks yang macam-macam. Jadi nggak usah sesuatu yang huge, yang besar, yang apa, tetapi dari kehidupan kita kecil sehari-hari bisa membuat anak kita yang tadinya tidak mau sekolah menjadi bisa sekolah dengan
bujuk rayu, dengan kemudian bagaimana kita pendekatannya, engagement kita kepada dia, itu juga namanya wanita yang bisa berdaya untuk meningkatkan kualitas dirinya dan hidupnya gitu. Begitu Mbak Nina. Luar Jadi biasa saya sekali. nggak terlalu gini ya, nggak usah ngelihat sesuatu yang besar lalu. Iya. Saya ngelihat bahwa orang dari yang kecil dalam kehidupan sehari-hari itu bisa sesuatu yang luar biasa gitu. Betul, betul. Karena semuanya kan dimulai dari kehidupan berkeluarga. Berkeluarga itu nakodanya adalah ibu gitu ya Bunda ya. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri, kemudian ke keluarga dulu deh. Gak usah yang huge, gak usah yang luar biasa, mulai dulu aja gitu. Karena sesuatu yang terjadi di keluarga itu kan juga apa ya, langkah awal untuk sebuah kejadian yang luar biasa nantinya gitu mungkin ya Bunda ya. Betul. Baik. Nah, betul ini banget. Iya, sekarang ngomongin kebahagiaan nih Bun. Gimana sih caranya nih nemuin kebahagiaan dalam diri kita agar supaya kita tuh nantinya bisa berdaya. Karena kita sulit ya untuk berdaya kalau kita sendiri nggak bahagia. Bener nggak sih Bun? Iya, betul. Betul sekali. Bahagia itu adanya di otak kita sebetulnya Mbak Nina. Oke. Ada orang tidak punya apa-apa. Seorang wanita misalnya, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia bisa hidup bahagia dengan apa yang ada karena dia bersyukur tentang apa yang dia miliki ini. Ada orang hidup penuh dengan kelimpahan, tetapi dia tidak bahagia di dalam rumahnya sendiri, ribut sana, ribut sini, disomasi, di apa, akhirnya dia tidak bahagia. Bahagia itu sebetulnya adanya di kepala kita. Bagaimana kita mempersepsikan apa yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat luar biasa untuk kita. Dan jadi kalau misalnya gini, pada waktu kita misalnya nih, kita di Islam kan harus kemudian membagikan juga sedekah dan sebagainya. Ada kalanya kita mampunya cuma sedikit ya kita keluarkan, tapi tetap kita keluarkan. Dan itu bisa menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang memberikan. Nggak usah seperti itu. Dari kita misalnya tidak bisa masak roti kukus misalnya ya, terus kita bisa. Ini bagi orang lain, roti kukus aja bahagia amat, gak usah begitu-begitu banget kali, kelebihan gitu ya. Padahal, ini lebay sekali, padahal itu sesuatu yang ada di otak kita, kita merasa sesuatu kepuasan tertentu yang membuat kita bahagia. Jadi kebahagiaan itu memang ada pada diri kita, mau bahagia atau tidak, it depends on you. Either you want to do it, jadi melakukan sesuatu dengan sesuai dengan keinginan kita yang membuat kita bahagia, atau kita kemudian meratap, complaining, kritik, dan sebagainya, tapi kita nggak jalan kemana-mana, jalan di tempat. Saya cerita sedikit boleh ya Mbak Nina? Boleh, silakan Bun. Klien pasien saya ada yang selama pandemi ini, apalagi pada awal pandemi, banyak sekali yang datang ke sini yang kemudian keinginan untuk bunuh diri, attempt suicide. Terus pertanyaannya kenapa ya mereka kok mau begitu gampang sekali? Ya karena merasa udah nggak bisa apa-apa, dulu bisa begini, sekarang saya nggak bisa begini, dulu saya begini, saya bisa keluar negeri, bisa ini, akhir tahun, sekarang nggak. Hey, lihat nggak yang lain? Itu kata kuno, suruh lihat yang lain. Artinya, program yang di kepalanya terpattern bahwa bahagia itu pada standar segini. Gitu. Sementara, kalau kita rubah itu patternnya atau cara berpikir kita, kemungkinan kita bisa bahagia dengan apa yang ada. Gitu, nggak usah pakai nengok kiri kanan juga, kita nggak usah ngeliat yang lebih, bisa kita merasa cukup bahagia dengan apa yang kita miliki, gitu. Dan ini menurut saya klien saya atau pasien-pasien saya itu ada beberapa yang tidak memahaminya, maka saya suruh mereka untuk memiliki kemampuan menganalisa diri, mempersepsi diri, mengempati orang lain, melihat segala sesuatu untuk kemudian dia ngelihatnya bahwa ternyata standar kebahagiaan tuh nggak standar yang mati. Kita bisa naik turun. Di otak kita bisa mengatakan bahwa, aduh alhamdulillah nih habis puasa seharian minum air manis, teh manis ya. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Iya. Ada soalnya kita nggak dapet itu ya gitu. Iya. Gitu Mbak Nina. Iya. Berarti dari persepsi, mindset, kemudian merubah paradigma gitu bahwa bahagia itu nggak bisa ditaker, bukan harga mati gitu ya Bun, ya, bisa naik turun. Iya. Nah itu jangan lupa ya. Dan nggak bisa dibandingkan Mbak. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Betul. Bahagianya dia dan bahagia saya itu beda kan pasti.
Jadi memang nggak ada satu catatan tertentu gitu Skala. yang ini skala tertentu ya Bun ya. Ini bahagia menurut dia belum tentu bahagia menurut saya dan begitupun sebaliknya. Baik, iya. Terus tadi gimana tuh Bun? Untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus yang pertama membuat analisis diri sendiri, lalu apa Ya, yang dianalisis jadi gini. diri sendiri? Jadi gini, saya banyak mengajarkan orang untuk melihat dirinya. Iya. Melihat dirinya bukan dari kaca, tapi diresapi, di introspeksi namanya. Introspeksi. Melihat kelebihan kekurangannya. Ya, melihat kelebihan kekurangannya, kemampuannya tuh ada di mana, sehingga dia tahu. Ada orang yang tadinya misalnya tidak mengalami penyakit tertentu, tapi mengalami penyakit tertentu, terus kemudian dia merasa terpuruk dan merasa tidak bahagia karena sekarang jalannya sulit. Sementara dia dulu aktif. Kalau kita tetap pada kondisi seperti itu, kita nggak akan pernah mengatakan kita bahagia akan sesisa hidup kita. Tetapi kalau kita merubah, kita melihat oke, saya sekarang seperti ini. Yang saya nggak bisa apa, yang saya bisa apa, itu ditimbang. Kemudian kita lihat, kita pasti bisa melakukan apa aja ya. Nah, introspeksi itu penting untuk jadi platform untuk kita beranjak berikutnya. Step apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Ada orang yang kadangkala gini, melihat sesuatu itu bahwa dia kita ngomong tentang growth mindset dan fixed mindset. Orang yang growth mindset itu akan memikirkan bahwa kita selalu bisa berkembang. Coba aja kita lihat orang yang cacat itu karena dia udah terbiasa, lalu kemudian bisa melakukan apa saja dengan kondisinya seperti itu. Kan hanya perkara kita sudah terbiasa atau belum, gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita jadikan untuk melihat diri kita. Kemudian kita harus punya target dalam hidup. Apa yang kita ingin lakukan? Ya, oke, saya punya masalah keuangan. Oke, seorang wanita membantu suaminya sekarang tidak jadi ibu rumah tangga saja, karena ibu rumah tangga saja itu juga saya udah angkat topi karena kerjanya tuh 24 jam. Ya. Dibandingkan kita yang bekerja di kantor ada working hour ya. Nah ini kemudian kita lihat, oke, ibu luar biasa, dia menciptakan begitu pandemi, semua orang transis, orang bisa kemudian pakai catering di rumah. PO hari Jumat apa. Itu adalah sesuatu yang kemudian dia tahu bahwa target saya harus mencari nafkah untuk keluarga, untuk kehidupan ini. Jadi dia mencari targetnya itu tidak setinggi langit seperti yang zaman kita kecil, Mbak Nina. Yeah. Alhamdulillah kalau di psikologi setinggi langit itu nanti stres. Kalau stres nanti depresi, frustrated. Kenapa nggak nyampe-nyampe, mau dikejar kemana, setinggi langit ya. Lalu kemudian setelah dia mencoba untuk kemudian dia mempunyai target, dia mencoba berkomunikasi. Apa yang saya harus lakukan ya? Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau apa? Itu penting. Yang saya sebutkan ini adalah hal-hal yang ada pada life skill, keterampilan hidup manusia. Itu yang bikin manusia survive. Lalu kemudian dia harus kemudian berempati pada orang lain. Kenapa ya orang mencibir saya ya? Oh ya saya ngerti. Mereka nggak pernah lihat saya kerja. Tiba-tiba saya di rumah kerja terus, nggak ikut pengajian lagi, tidak ikut arisan lagi. Jadi orang ngomongin saya. Oke, kita coba berpikir bahwa karena dia nggak ngerti situasi keluarga saya. Nggak usah ditanggapin, apalagi netizen. Ya, jangan ditanggapin. Itu kemarin saya di interview TV juga gara-gara netizen, sebuah keluarga hancur ya jadinya. Nah artinya kalau kita sudah bisa berkomunikasi, kita mencari informasi, berempati, lalu informasi kita yang zaman dulu tentang cara membuat kue, tentang cara berdagang, cara apa, itu kalau dikombin itu menjadi kreativitas dan inovatif. Otak kita ada belahan kiri, belahan kanan. Kanan itu ada kreativitas, Mbak Nina. Tetapi orang nggak akan jadi kreatif kalau dia nggak punya asupan dari informasi-informasi di otak kirinya atau belahan kirinya. Sehingga banyak baca, banyak tanya, banyak ngobrol, banyak melihat YouTube dan sebagainya. Itu dikombin, nanti dia ke belahan otak kanan, jadilah ide-ide kreatif. Itu sesuatu yang luar biasa. Setelah kita bisa itu, kita bisa tahu, oh ini ya masalah saya. Yang saya sudah lakukan ini, kira-kira saya bisa keluar dari masalah ini dengan gimana? Kok penjualannya nggak terlalu lancar ya? Mungkin saya pakai sosmed nih harus supaya lancar. Jadi dia cari jalan keluar terus, jadi dia tangguh menghadapi halangan-halangan yang ada di dia. Nah,
apa yang tadi saya katakan itu tadi adalah life skill, keterampilan hidup itu harus dimiliki oleh semua manusia. Kalau dia terampil hidup, dia pasti akan kemudian menikmati juga hidupnya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, gitu Mbak Nina. Iya, iya, luar biasa sekali ya Bun kalau misalnya semua perempuan bisa begitu nih. Tapi kadang-kala tadi Bunda juga menyebutkan tentang introspeksi. Nah, introspeksi itu mohon sedikit dijelaskan Bun perbedaannya apa? Karena jadinya nanti overthinking. Sekarang lagi musim juga tuh overthinking. Overthinking ya. Kalau Iya. introspeksi itu kita seperti kayak mencoba menerawang melihat apa yang ada dalam diri kita, menilai kelebihan, kekurangan apa yang ada pada diri kita. Misalnya kita ribut dengan pasangan, kita ribut dengan anak kita. The first thing that orang yang lakukan adalah menyalahkan orang lain. Padahal salah. Harusnya nanya dulu dalam diri kita sendiri. Saya buat salah nggak ya kok sampai orang itu bereaksi gitu? Ilmu psikologi sebetulnya gampang Mbak Nina, nggak usah belajar lama-lama kayak saya. Aksi menimbulkan reaksi. Kalau ya aksi menimbulkan reaksi. Kalau nggak mau reaksinya ini, aksinya diganti. Pasti nanti reaksinya berbeda. Makanya kalau kita introspeksi, kenapa? Oh saya kalau ngomong sama anak, sama suami ngegas terus. Sehingga mereka pasti akhirnya juga ngegas ya, marah juga gitu. Mungkin ini nggak cara yang tepat nih, saya harus ganti caranya. Mungkin coba belajar untuk tidak ngomong dulu, atau mendengar. Mungkin kita lihat nanti reaksinya. Biasanya dengan aksi yang berbeda, reaksi akan berbeda juga. Nah, orang kalau introspeksi, dia akan tahu apa yang dia lakukan, dia alami, dia rasakan di dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang tidak introspeksi, dia tidak akan pernah tahu. Nah, introspeksi itu nanti juga bisa berkaitan dengan percaya diri, Mbak Nina. The first thing that kita tahu tentang kelebihan kekurangan, itu nanti membentuk konsep diri. Jadi kalau saya ambil contoh konsep diri itu kayak puzzle, bentuknya bundar kayak pizza. Oh saya cerewet, oh saya cerdas, oh saya agaknya tidak terlalu suka bicara dengan orang lain, tapi orang-orang tertentu, saya orangnya tidak sabar, saya orangnya ini. Nah itu puzzle itu dari hasil introspeksi dan harusnya dari umpan balik, juga masukan dari orang. Orang suka nggak mau dapat masukan, padahal masukan itu memperkaya gambaran kita tentang diri kita. Nah si gambaran diri kita ini kalau kita evaluasi lagi, cerewet itu nilainya positif atau negatif ya untuk saya? Oh positif. Nah itu nanti yang namanya self esteem. Dari self esteem nanti gitu gampang. Kalau self esteemnya bagus percaya diri, self esteemnya rendah ya pasti nggak percaya diri gitu Mbak Nina. Jadi introspeksi itu beda dengan overthinking. Kalau overthinking memikirkan sesuatu yang berlebih-lebihan yang belum tentu terjadi. Nah nanti kalau ini roboh, nanti kemudian saya mati, nggak ada yang lihat nih orang-orang yang nguburin siapa, padahal belum tentu kejadian gitu saya. Iya, betul sekali. Saya sedikit mereview nih, tadi penting sekali soalnya yang Bunda Romi sampaikan, plus minus dari diri kita, kita harus sadari sekali, para NN profesional semua mohon didengarkan ya. Mudah-mudahan saya nggak salah mereviewnya Bun. Yang pertama kan menganalisis diri ya Bun, buat kenali plus minus diri, kemudian buat target, lalu berkomunikasi, kemudian kita berempati, dan kita naikkan terus life skill kita, seperti itu ya Bun ya. Kira-kira. Benar. Oke, baik. Iya. Jadi baiklah setiap hidup harus kita resapi gitulah Mbak. Diresapi, betul. Dan tadi introspeksi itu beda sama overthinking. Kadang-kala aku introspeksi diri judulnya, tapi sebenarnya yang dilakukan itu adalah overthinking gitu Bun, mikirin kemana-mana dan akhirnya nggak dapat solusinya, nggak bisa memperbaiki dan ya udah stuck di masalah yang itu aja. Ini banyak terjadi di perempuan-perempuan sekitar saya gitu Bun. Baik, nah menurut Bunda nih kira-kira kita tuh harus bahagia dulu baru berdaya atau berdaya dulu baru bahagia nih Bun? Gini, biasanya orang kalau punya semangat tuh kalau dia udah bahagia ya, lalu kemudian semangatnya muncul dan sebagainya. Tapi bisa juga sebelum dia bahagia, dia memperjuangkan targetnya adalah kebahagiaannya dia dengan memperdayakan dirinya. Ya, tapi gini, saya berharap sih wanita itu kemudian merasa bahwa tidak ada orang ya di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari masalahnya. Tidak ada sebetulnya. Hanya kadang-kadang nggak menemukan caranya karena
dia berpikir hanya pada hal-hal yang ingin dia pikirkan saja. Gitu. Nah, sehingga kalau kita mau mengatakan kita mau bahagia, kan kita konsepnya ada di otak nih ya, bahagia nih. Kita kalau bahagia tuh kayak gimana ya? Oh iya, kayak gini-gini. Oke, saya untuk itu mau mencapai target kebahagiaan saya, jadi saya harus memberdayakan diri saya untuk mencapai kebahagiaan itu. Misalnya seperti itu. Kalau dibalik, misalnya kita ini kan berdaya dulu baru bahagia. Tapi kalau dibalik, bahagia dulu baru berdaya, itu juga bisa Mbak Nina. Misalnya gini, kalau kita merasa kemudian kita bahagia, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi apa yang dilakukan itu belum tentu kemudian mengatakan bahwa ini hal yang kita bikin sendiri, bisa juga dibantu dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya gini, orang yang memperdayakan dirinya, dia akan menimbulkan kepuasan. Kepuasan itu akan memperkokoh kebahagiaannya dia. Gitu Mbak Dina. Keren banget. Memang kalau ngomong sama Bunda nih, jadi apa ya? Strukturnya tuh jelas. Dari mana mencapai apa, mulai dari mana itu, Masya Allah. Jadi paham, jadi lebih mudah dipahami bagaimana cara kita mikir, sebenarnya runutannya itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan juga para non profesional semua bisa mengambil segala manfaat dari apa yang sudah Bunda sampaikan. Bunda izin sudah mulai ada yang bertanya sebelum nanti Nina nanya lagi, Bun. Ini dari Mesartika nih Bun, katanya bagaimana kita tahu kalau kita bahagia, katanya karena bisa jadi sebenarnya tawa yang kita berikan hanya topeng, dan bagaimana tipsnya ya Bun agar bisa bahagia secara batin. Dalam ini pertanyaannya Bun, bahagia tuh gimana? Lucu juga ya kalau kita nggak tahu kapan kita bahagia. Iya. Misalnya gini, seorang nenek-nenek ya, dia pasti, saya nenek nih, punya 2 cucu. Saya sudah bisa mengetahui kalau saya senang sekali dan bisa menghabiskan banyak waktu dengan cucu saya. Kebahagiaan saya ada di situ. Orang itu harus tahu konsep kebahagiaan dia tuh apa. Ada orang yang konsep kebahagiaannya adalah memiliki ibaratnya harta banyak. Beda lagi. Tapi ingat, segala sesuatu yang duniawi ini glitch dalam satu itu ya tidak akan bertahan. Kalau Allah sudah berkehendak, hilang semua. Jadi kebahagiaan itu harus sesuatu yang kita rasakan, belum tentu harus duniawi. Bahwa kita merasa sehat, itu bahagia, bisa loh. Karena kadang-kadang ada teman saya yang sakit, dia bilang katanya, saya baru betul-betul merasakan betapa sehat itu menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Setelah dia sakit dan kemudian recovery 10 tahun kemudian. Wow. Bayangkan. Jadi kan kita nggak perlu menghadapi itu dulu, baru kemudian kita harus bahagia kan. Setiap detik kita bersyukur. Inti kuncinya banyak bersyukur, kita tahu kebahagiaan kita di mana. Bersyukur. Kalau dikasih, alhamdulillah, ini luar biasa. Kasihnya dari sesuatu yang tidak ada kita punya, misalnya dikasih pensil oleh anak kita atau apa. Itu sesuatu kebahagiaan juga gitu. Tapi lucu kalau orang nggak tahu tentang bagaimana dia akan dikatakan bahagia itu kalau seperti apa. Kalau tadi dibilang pakai topeng ya, makanya gini. Kadang-kadang kalau di agama Islam kan hablum minallah, hablum minanas. Jadi kita jangan terus ke atas saja, tetapi kita ke sesama enggak. Tapi juga nggak benar juga kalau ke sesama aja kiblatnya, tapi ke Allah tidak. Nah, kadang-kadang kita mendengarkan omongan orang, standarnya orang harus pakai tas branded, harus pakai ini, sehingga pada waktu kita nggak bisa mencapai standarnya orang itu, bukan standar kita loh ya, standar tim kita, lingkungan kita, pengajian harus pakai baju yang sama, harus pakai make up yang sama, itu kemudian kita nggak bisa penuhi, kita merasa nggak bahagia. Itu artinya Anda artificial, you are not real. Kalau real itu harus dari kita sendiri. Saya nggak butuh itu. Dare to be different, berani tampil beda. Bahwa saya nggak sama kayak kamu, tapi saya bisa gaul loh sama kamu, gitu. Itu penting. Tapi kalau kita nggak berani melakukan itu, kita merasa kebahagiaan kita kalau diterima teman-teman kita. Nggak semua teman kita bagus loh. Jadi kita harus yakin dulu dengan apa yang kita mau, standar kita, kebahagiaan kita belum tentu sama dengan kebahagiaan teman-teman kita.
Karena bahagia tadi persepsi kita. Kalau mereka persepsinya adalah punya berlian banyak, punya apa banyak, itu baru bahagia. Lihat dulu ke diri kita. Perlu nggak kita itu? Kalau kita nggak perlu, kita bisa hidup bahagia dengan apa yang ada. Gitu. Bahwa kita bisa bergaul sama dia, boleh, sangat boleh. Tapi bukan berarti mereka akan mempengaruhi pemikiran saya tentang kebahagiaan saya. Gitu, Mbak. Iya. Semoga terjawab ya Mas Artika tadi ya. Katanya gimana tipsnya agar bisa bahagia secara batin katanya nih Bun. Iya, bahagia secara batin mau apa intinya dari kepala kita sendiri. Ya. Kalau Anda menyikapi apa yang Anda punya itu menjadi sesuatu yang luar biasa, itu akan menjadi bahagia. Misalnya Anda kehujanan, ketemu nggak punya payung, Anda punya kendaraan tapi harus nyebrang. Kalau nggak pakai payung Anda basah aja. Begitu tukang payung datang, Anda pasti merasa bahagia. Coba aja. Dan itu kemudian kita ini kebahagiaan itu hanya dari tukang ojek payung ternyata, ya kan? Jadi kita nyikapinya gimana? Kita hidup tuh harus jangan terlalu bikin kita punya standar yang harus bagaimana begini. Saya kemarin pernah sempat lucu, ini kan hujan terus ya Mbak Nina ya. Ada seorang ibu bingung karena dia sepatunya branded, dia mau nyebrang ada kubangan, banyak airnya banyak gitu. Yang dia lakukan akhirnya adalah sepatunya ditenteng, dia jalan apa? Jadi fungsi sepatu apa saya pikir ya? Karena fungsi sepatu melindungi kaki kita, tapi begitu sayangnya sama sepatu, sampai dia kalah, dia sendiri. Lucu juga saya bilang, tapi itu kebahagiaan dia. Nenteng sepatu dengan belanjaan, berkubang di air. Sementara sepatunya dibungkus plastik, disimpan gitu. Iya, sampai ada ini juga kan Bun, meme juga kalau misalnya pakai tas branded itu biasanya kalau pakai tas biasa untuk nutupin kita kalau kehujanan, kalau pakai tas branded tasnya diumpetin. Sama Iya, itu ya. jadi tapi kalau itu dia bahagia dengan begitu ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah ikut-ikut dia kalau kita nggak bukannya nggak mampu ya. Kadang-kadang ada orang yang mampu tapi dia punya target kebahagiaan yang berbeda gitu. Iya, baik, iya. Semoga terjawab Mas Artika. Kemudian dari Air Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mini, manggilnya Ibu Mini. Masih ingat waktu mengajar di SK Bobo Blok M katanya. Oh, cuma mau bersapa-sapa Bun. Lalu pertanyaan lagi dari ahe_lokbahu. Assalamualaikum Bunda Romi. Katanya bagaimana caranya untuk tetap bahagia karena terkadang target tidak sesuai dengan harapan. Nah ini nih Bun. Silakan Bun. Manusia itu luar biasa, subhanallah. Kita itu dikasih Allah kemampuan untuk adaptasi, ya. Makanya kalau ada target, kita ajarkan ke anak kita juga nih. Dari kecil kita ajarkan dari balita. Ada target A, kita mau nyampe target A. Tapi kalau misalnya sampai nggak sampai ke sana, ada plan A, plan B. Nah, jadi gini. Kadang kita nggak bisa memaksakan sesuatu karena kadang-kadang tangan Allah bermain di situ. Kalau Allah belum berkehendak, kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Walaupun usaha kita ngerasa kayaknya kita udah banting tulang, udah jungkir balik, udah split, udah kayam, udah apa, tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Itu bukannya hasil, tapi itu jadi proses belajar. Dari situ kita ngelihat. Misalnya gini, kemarin ini pandemi ya, semua di lockdown, semua orang tuh. Saya minta untuk bicara waktu itu untuk anak-anak ya, pendidikan anak-anak. Tanya apa sih keuntungan ini untuk anak-anak? Satu, anak-anak jadi dekat dengan orang tuanya. Karena kan di rumah lo lagi, bapak lagi, ibu lagi, anak-anak lagi. Nah itu jadi sering ketemu. Sementara di era tidak pandemi, mungkin kita ketemu di pagi hari, di malam hari. Dan belum tentu pada satu situasi yang semua on. Semua capek, semua udah anak-anak udah ngantuk dan sebagainya. Kenapa kita nggak ngelihat itu sebagai sesuatu nilai positif? Ya, kita di lockdown, oke. Kita sudah ada persiapan untuk menjadi pendidikan yang digital itu sudah ada sebelumnya. Tetapi kenyataannya kita dipercepat oleh Allah. Ayo sekarang, besok kita lockdown. Terus gimana? Kan jadi dipercepat. Itu kemampuan manusia adaptasi itu luar biasa. Dia cepat beradaptasi. Sekarang udah senang adaptasinya, nggak ada yang mau lagi balik, kalau bisa di kantor juga dari rumah aja. Karena semua manage di rumah bisa. Ternyata iya kan? bisa. Ya Ini benar.
Betul, saat itu kita bisa kayak anak-anak milenial ini kan Iya. orangnya juga maunya cuma di laptop aja semua udah terjalan dengan sendirinya. Sementara saya baby boomers yang masih tahun era lahirnya tahun 60-an, itu saya berarti akan larinya akan terhege-hege mengejar anak-anak yang sudah ada di generasi alpha atau generasi Z ini. Jadi artinya adaptasi itu penting, tapi kecepatannya tiap orang beda-beda. Begitu juga tentang bagaimana kita beradaptasi dengan target yang tidak tercapai. Pada tidak tercapai nggak apa-apa, jadikan proses belajar. Oke, saya salah di situ. Waktu itu saya bikin ini nggak seperti ini, jadi saya harus berubah. Kalau saya nggak mau kehilangan pelanggan atau apa, misalnya seperti itu. Iya, aksi reaksi Itu, Mbak Nina. tadi ya Bun ya. Iya baik. Tapi Bun, Nina pernah dengar atau baca ya, lupa. Ini katanya kalau tadi hubungan anak dengan orang tua semakin dekat pada saat pandemi. Tapi suami istri banyak yang bercerai katanya Bun semenjak pandemi. Ini gimana Bun tanggapannya? Iya, betul sekali. Ya. Yang datang ke meja saya juga banyak yang ada mengalami gitu. Jadi waktu zaman kerja suami istri itu ketemu pada waktu yang tadi saya bilang sore udah lelah, kemungkinan jadi ngomongnya sebentar atau weekend hanya 2 hari. Tapi ini almost 24 hours mereka ketemu. Ya. Si mbak nggak ada, dia ngelihat suaminya nggak bantuin istrinya ngomel, anak 3 harus bantu juga mendampingi belajar, istri bertanduk, suami bercula, akhirnya ribut nih, gitu tentang sesuatu yang sebetulnya sepele. Kenapa dulu nggak kelihatan, kok sekarang kelihatan? Karena kita melihat tiap hari dan kita Intensitas. mengharapkan, punya harapan. Rata-rata gini Mbak Nina, jadi istri mengharapkan suaminya begini-begini di masa pandemi, suami mengharapkan istri gini-gini di masa pandemi ini juga. Ini nggak diomongin, tapi diharapkan semua tahu sama tahu sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Bentrok terus kan? Dua-duanya nggak bisa cari titik tengah. Sebetulnya kita bisa mencoba mencari titik tengah. Gimana caranya supaya kita sama-sama mengetahui apa harapan pasangan kita. Cari titik tengahnya supaya kita bisa berjalan bersamaan gitu. Dengan cara komunikasi gitu ya Bun ya, ngobrol. Iya, komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan susah Mbak. Iya. Yang kelihatan cuma bimoli, bibir monyong 5 cm, mukanya cemberut, terus banting-banting, anak dimarahin, nggak ada urusannya juga dimarahin. Jadi kualitas hidup kita jadi jelek, gitu. Iya, iya baik. Kemudian, tadi ya @_lok_bahu, semoga terjawab. Lalu dari Novi Alfiandari nih Bun, katanya mau tanya bagaimana caranya mengatur mental health bagi ibu yang baru melahirkan tapi harus kembali bekerja. Iya. Jadi ibu yang baru melahirkan itu kan adaptasinya banyak ya. Ya. Dan pertama, adaptasi pada anak yang kemudian selalu masih membutuhkan kita, di mana harus menyusui dan sebagainya. Adaptasi terhadap kerepotan untuk mengurus juga tetek bengeknya anak ya, nyuciin dan sebagainya, mandi dan sebagainya. Lalu kemudian beradaptasi dengan badan kita sendiri yang masih belum normal ya, kadang-kadang hormon dan sebagainya. Juga kadang-kadang ibu baru melahirkan kan agak gemuk dulu ya, sehingga kadang-kadang kalau ngeliat ke kaca itu siapa tuh, bukan saya itu gitu loh, lupa, amnesia jadinya. Ya jadi sebetulnya kita bisa kemudian berdamai gitu ya. Standarnya dikurangi, suami itu wajib untuk membantu menenangkan istri. Kalau enggak nanti yang namanya baby blues itu yang dimana kita uring-uringan nggak jelas, masalahnya nggak jelas, ada takut anaknya ada apa-apa, padahal anaknya nggak apa-apa. Jadi emotionally itu sangat rentan gitu. Nah itu kalau kita bisa lebih banyak kemudian lebih kalau istilahnya orang sekarang yoga dan sebagainya, well-being ya, merasa bersyukur nyaman dengan kondisi kita seperti ini, itu akan hilang dengan sendirinya ketakutan, ketidaknyamanan itu. Nah orang yang melahirkan ada waktu 3 bulan di rumah kalau mereka kemudian bekerja. Nah pada waktu mau kembali bekerja itu tantangan yang paling berat. Hati mengatakan ingin di rumah, tetapi keadaan meminta kita harus kembali ke kantor.
Dan itu yang berdampak kepada nanti ibu yang mengalami kecemasan-kecemasan. Di sini peran suami besar sekali untuk membantu agar tidak terjadi sesuatu yang kemudian ibu merasa seperti semua ada di dia mesti bebannya banyak gitu. Gitu Mbak Nina. Iya, baik. Semoga terjawab ya, Novi Alfiandari. Lalu dari Nia Agustina 1308. Bunda Romi, kenapa banyak orang yang menyepelekan mental health seseorang melalui bullying, Bunda? Dibully gitu. Tentang apa? Makanya itu ya, dibully itu emang nggak bener ya, mau dari sisi anak-anak, orang tua ya nggak bener aja lah pokoknya gitu. Tapi kadang-kadang saya suka heran Mbak Nina, kadang-kadang kita invite orang untuk membuli kita. Ya, sosial media itu banyak sekali yang membuat orang kemudian bisa membuli orang lain. Karena apa? Kita posting sesuatu yang siap untuk dibully. Padahal mental kita gak siap untuk dibully. Jadi misalnya gini, ini contoh aja kasus kemarin saya di interview. Ada situasi di mana keadaan sudah memang bercerai, tapi kemudian yang satu mau dititipkan anaknya, kemudian ternyata dititipkan di tengah jalan, dikembalikan lagi kepada pasangan bekasnya, misalnya ex-nya gitu. Terus itu diposting ya kejadiannya, terus kemudian, nah ini saya nggak tahu netizen itu ada apa tidak. Netizen itu komentarin seolah-olah itu saudaranya sendiri dekat rumahnya tahu masalahnya gitu, sehingga datanglah pembulian. Jadi kalau saya melihatnya gini, secara kalau kita tidak mau dibully, sebaiknya kita posting sesuatu juga secara bijak, ya. Itu satu, karena sekarang orang dibully lebih gampang karena apa? Kita membuka pintu untuk orang membuli kita. Kalau dulu kita nggak punya sosial media, kita nggak punya, orang mau bully dari mana, orang nggak ada yang tahu kita ngapain, gitu ya. Tapi sekarang ada orang makan sesuatu atau apa sesuatu, kemudian dia mau makan sambil ngomong atau apa, nggak ada tata keramanya makan sambil ngomong, itu kan membuli udah. Padahal dia maunya lucu-lucuan, nawa itunya niatannya nggak dilihat oleh orang netizen yang lain kan. Nah ini yang kalau menurut saya kita harus hindari. Jadi postingan itu harus berstruktur dan kalau menurut saya dilihat apa yang penting untuk kita posting atau tidak. Kalau Anda mau posting sesuatu, pertama adalah siapkan mental kita. Kalau ada orang yang kasih, nggak semua kasih like, nggak semua orang kasih emoticon love, tidak. Ada banyak yang kemudian kasih yang macam-macam gitu. Apalagi makin Anda banyak followernya, itu makin memungkinkan. Makanya hati-hati. Kalau kita kasih postingan edukasi, kemudian kita ngasih bilang, ternyata misalnya kalau ibu-ibu mau melakukan ini ada loh, ada apa dari tips atau apa gitu untuk ini. Nah, mungkin masih mending daripada kita menyiapkan diri kita untuk dibully, belum tentu kita siap gitu. Iya, betul. Ada ini juga kan Bun ya, FOMO, fear of missing out gitu ya di sosial media tuh. Iya. Takut banget ketinggalan sesuatu. Duh, mau nanggepin sedikit Bun tentang FOMO Bun? Ya, kadang-kadang orang memang ya mau ngetrennya gimana ya, mau kelihatannya gimana ya. Mungkin kita harus belajar sekarang untuk kemudian tidak terlalu perlu untuk ikutin sesuatu yang memang bukan kita gitu ya. Ada kalanya orang itu belum tentu suka makanannya tapi katanya viral lalu dibeli, atau apa yang supaya tidak tertinggal sesuatu kita ngikutin gitu. Nah padahal hal itu belum tentu kemudian cocok untuk kita, tapi caranya gampang loh Mbak Dina sebetulnya, self control. Self control itu adalah bagaimana kita, karena kita sudah tadi introspeksi tahu tentang diri kita, kita jadi tahu, oh saya nggak suka itu emang, ya udah saya nggak usah, saya nggak perlu untuk. Tapi kalau kita nggak mengenal diri kita akan gampang diombang-ambingkan oleh apa yang ada di luar sana, gitu Mbak. Iya betul. Karena FOMO ini juga jadi indikator untuk ngebelokin keberdayaan perempuan. Harusnya kan kita sebagai perempuan itu kan udah banyak banget nih perannya, multi peran kan. Terus mau menuju ke sesuatu fokus, nggak usah dengerin kiri kanan memberikan kebahagiaan bagi komentar-komentar yang nggak oke ke diri kita gitu kan Bun. Itu kan bikin jadi misfokus juga. Nah, jadi penting banget buat perempuan supaya fokus
jangan terlalu banyak dengerin komentar-komentar netizen. Baik, ini dari Dewi Dendang, Bun. Bunda Romi izin bertanya, kenapa perempuan itu rentan stres katanya nih Bun, dan apakah ibu yang mudah stres dapat menurunkan sikap mental yang seperti ini? Sebetulnya bukan perempuannya yang gampang stres, tapi manusia itu tergantung dari individu masing-masing. Stres itu selalu ada dalam kehidupan, nggak mungkin kita tolak. Nggak dapet Gojek atau nggak dapet Grabcar atau apa, itu bisa stres juga karena musim hujan suka susah gitu ya, itu bisa menimbulkan stres. Nah tapi ada juga stres yang berkelamaan itu akan jadi depresi. Jadi kemudian orangnya jadi mudah kemudian merasa nggak berdaya, merasa kemudian tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan apa-apa kayak gitu. Jadi saya tadi bilang attempt suicide itu rata-rata karena sejang nggak dibantu masuk ke situasi depresi. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam hidup itu selalu ada yang membuat kita stres, tapi selalu ada cara jalan keluarnya. Tadi saya bilang nggak ada orang di dunia ini yang tidak bisa tahu jalan keluarnya kecuali dia tidak mencari gitu. Kenapa dia nggak mencari? Karena dia nggak kenal dirinya. Dia nggak tahu bahwa dia punya kemampuan ini untuk bisa kemudian mengatasi masalahnya. Punya kemampuan apa untuk mengatasi masalahnya. Itu yang penting kita lihat. Jadi pakailah weapon, senjata yang ada dalam diri kita. Kemampuan-kemampuan kita, apa yang kita punya. Untuk kemudian kita mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita ini. Tidak ada, ingat deh, hidup tanpa stres, tanpa masalah, tanpa konflik itu tidak ada. Setiap hari ada, cuma mau diatasi atau tidak, cara penyikapannya seperti apa gitu. Mbak Dewi Dendang, mudah-mudahan terjawab. Lalu Bun dari Marina Siska nih, Bunda Romi, banyak yang bilang sebuah pernikahan akan bahagia jika dikaruniai anak. Apakah anak yang belum punya belum bahagia? Oh ini tentang anak nih Bun, biasanya kan kalau belum punya anak tuh belum punya anak gitu. Kembali lagi nih omongan orang juga jadi menentukan faktor kebahagiaan seseorang. Waktu belum menikah lingkungan nanya kapan kawin, ya kan? Iya. Kita stres, ya. Kenapa sih orang nanya gitu? Nggak apa-apa, biarin aja. Orang memang dia punya mulut dan dia bisa tanya, kenapa enggak? Biarin aja. Terus jawabannya apa? Ya saya belum menemukan atau saya belum mau saat ini. Beres kan? Nggak usah diperpanjang, gitu kan? Nah, begitu sudah menikah, kemudian belum punya anak, orang nanya lagi. Itu selalu orang loh yang nanya. Iya. Apa? Pertanyaan kita adalah, Anda cukup bahagia nggak dengan tidak punya anak? Misalnya, saling punya komitmen dengan suami untuk menyatakan bahwa ada dan tiada anak, hubungan kita, cinta kasih kita, sayangnya kita akan tetap seperti zaman dulu. Maka itu tidak akan membatalkan apapun kebahagiaan itu. Tetapi kalau kemudian kita merasa bahwa kita harus punya anak, saya tanya berikutnya, usahanya apa? Apakah sudah ke dokter? Apakah sudah misalnya kalau ke dokter pasti nanti ada solusi macam-macam, ada hormonal, suntik apa, atau kemudian bayi tabung apa. Kalau kita nggak mau, ya udah kita nggak usah tepat. Saya sudah mengambil sikap. Keputusan saya mengambil sikap itu ada dan tidak mau atau mau dan tidak maunya saya memiliki anak dan sebagainya. Kalau nggak secara normal, nggak mau pakai bayi tabung, itu keputusan kita. Biar orang 1000 yang ngomong kenapa kamu nggak punya anak, kalau punya anak kan kamu jadi lebih bahagia. Siapa yang bilang? Banyak orang gak bahagia juga dengan adanya anak. Karena apa? Karena mereka nggak menghayati dan bersyukur tentang adanya anak itu. Sekarang yang lagi ada tidak ada anak, ya sudah kita syukuri aja sama suami kita. Oh, honeymoon terus, jalan-jalan terus mungkin bisa menghayati kebersamaan itu gitu. Dan banyak kok orang yang survive tanpa anak juga. Dan mungkin kalau ya orang di Indonesia itu pasti nanya kan, nanti kamu kalau udah tua siapa yang ngurusin, kamu apa.
Sekarang udah ada sistem atau segala sesuatu yang bisa mengatasi itu semua. Dan kita bisa mempelajarinya. Apa yang harus kita lakukan. Dan itu tidak menjadikan kita orang yang kemudian hanya karena anak kita baru bahagia. Gitu. Belum tentu kalau ada anak juga kita bahagia loh. Karena anak itu memang satu anugerah. Nggak bisa kita minta kapan gitu datang ya. Nggak bisa. Gitu. Gitu Mbak Nina. Iya, baik. Mbak Merina Siska, tadi sudah mendengar jawaban dari Bunda Romi ya. Kemudian dari Nurmala _Ila nih Bun, Bunda Romi apa betul perempuan itu bisa bicara sebanyak 20.000 kata katanya. Lalu bagaimana dengan perempuan pendiam? Apakah mereka jadi rentan stres karena tidak mengeluarkan 20.000 katanya tadi katanya Bun? Enggak juga. Orang yang ngomongnya banyak bukan berarti dia nggak stres juga dia. Apalagi kalau dia ngomel-ngomel terus dibully sama orang lain, stres juga dia. Nggak seperti itu. Jadi biasanya wanita memang lebih ceriwis, tapi nggak semua wanita. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak cerewet, nggak ceriwis gitu, tapi kita punya bentuk yang berbeda. Saya kemungkinan agak cerewet, ceriwis lah gitu, ngomong apa gitu-gitu. Tapi mungkin saja pada waktu saya melihat orang yang lain yang tidak cerewis, saya juga bisa mengagumi dia. Karena dia juga punya kemampuan yang berbeda, dengan diamnya dia, dengan itu dia melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi nggak jadi patokan bahwa kata-kata itu jadi ke titik tolak kebahagiaan, nggak juga. Bahkan kalau misalnya suaminya nggak tahan sama perempuan yang gitu, dia tetap itu malah lebih kemudian jadi bikin stres kita yang punya banyak kemampuan untuk bicara ya gitu. Iya baik Bunda nih udah 16.23, kita udah nggak terasa ngobrol hampir 1 jam nih Bun. Banyak juga pertanyaan dari para NN profesional semua. Tadi nggak semua pertanyaannya bisa Nina sampaikan ke Bunda. Nah sebelum perpisahan mungkin bisa diberikan tipsnya kepada yang nonton atau yang nanti yang nggak nonton juga ini bisa dilihat lagi lewat IGTV-nya di Nina Nugroho Store Bun, tips agar supaya kita bisa jadi perempuan bahagia dan berdaya. Silakan Bun. Oke. Jadi kalau saya Mbak Nina, manusia itu nggak ada sekolahnya untuk bagaimana menjadi bahagia, nggak ada sekolahnya. Kebahagiaan itu kita yang bentuk di dalam proses pemikiran kita di otak kita. Semakin kita punya gambaran tentang kebahagiaan itu dan tidak sesuatu yang standarnya fix, tetapi sangat tergantung di kita ngelihat dalam situasi kondisi, maka kita gampang mendapatkan kebahagiaan. Dan ternyata kalaupun kita mau bahagia itu juga perlu pemberdayaan diri kita dulu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, nggak mencapai target yang kita inginkan sebagai orang yang mau bahagia, kita nggak akan bisa menikmati itu. Intinya juga bahwa kalau berdaya itu orang harus usaha. Usaha itu bukan berarti jualan, dagang atau apa ya, tapi mempunyai upaya. Ada hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda yang kita menimbulkan kepuasan. Kepuasannya akan membawa bahagia. Jadi saya merasa wanita-wanita sekarang ini dengan adanya Kartini sudah wajib untuk kemudian lebih bersyukur, bisa sekolah tinggi, bisa jadi desainer kayak Bu Nina, bisa punya sesuatu yang luar biasa. Tapi juga kita sudah mendapatkan kemungkinan bahwa wanita itu mampu dan bisa kita katakan setara dengan laki-laki. Gitu Mbak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bunda Romi atas waktunya sore hari ini nemenin sama-sama. Mohon maaf ya Mbak, maafkan batin kalau ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk semua. Iya, terima kasih Nina yang mohon maaf Bun kalau banyak kurang-kurang nih membawakan acara ini. Terima kasih Bunda atas kebersediaannya nemenin kita ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Saya pamit ya Mbak. Iya, selamat menyiapkan buka puasa. Ya, para NN profesional semua, nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam ya tadi dengan Bunda Romi. Banyak sekali yang kita bisa ambil insight-nya dari obrolan kita 1 jam ke belakang tentang perempuan berdaya dan perempuan bahagia. Tadi Bunda Romi menyampaikan, memberikan tips ya kepada kita semua, manusia itu nggak ada sekolahnya untuk jadi bahagia. Karena kebahagiaan itu kita yang bentuk di pikiran kita dan di otak kita.
jika mau bahagia perlu pemberdayaan nih dalam diri sendiri. Orang mau berdaya itu harus berusaha. Berusaha artinya mempunyai upaya, dan jangan lupa juga untuk bersyukur selalu dengan apa yang kita miliki. Karena kebahagiaan kita belum tentu kebahagiaan orang lain, maupun kebahagiaan orang lain juga belum tentu kebahagiaan kita. Jadi semuanya itu kita yang bentuk sendiri ya. Konsep kebahagiaan ada di diri kita sendiri. Baiklah, terima kasih kepada para profesional semua yang sudah ngobrol dan sudah aktif mengajukan pertanyaan. Senang banget nih kalau misalnya lagi ada sesi Nina Nugroho Solutions terus banyak yang nanya, dan mohon maaf tadi nggak semua pertanyaannya bisa disampaikan kepada Bunda Romi karena waktu yang memisahkan kita. Nah sekarang waktunya kita untuk memilih siapakah penanya dari sore hari ini yang terpilih menjadi penanya terbaik untuk selanjutnya mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nah, ini sudah ada di saya. Pemenang pertanyaan terbaik sore hari ini adalah _lokbahu. Pertanyaannya tadi, Assalamualaikum Bunda Romi, bagaimana caranya untuk tetap bahagia ya Bunda, karena terkadang target tidak sesuai dengan harapan. Selamat kepada _lokbahu. Silakan untuk menghubungi Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Lalu di situ terdapat link untuk diklik dan kemudian terhubung dengan sales advisor kami. Silakan sebutkan nama akunnya siapa. Saya _lokbahu, menang di episode 128 Nina Nugroho Solutions. Nah, silakan ya di Jumat 22 April 2022. Nanti akan dipandu selanjutnya, dimintain alamatnya dan dikirimkan hadiahnya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para profesional semua yang sudah mensupport acara ini dan juga tidak lelah-lelahnya untuk bertanya dan selalu berusaha untuk bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi dengan sama-sama belajar melalui dan mencari solusi melalui berbagai episode yang sudah kita lalui ya, ke 127 episode ke belakang, sekarang udah 128 episodenya. Silakan untuk yang mau nonton episode-episode sebelumnya, tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Mungkin sekarang bukan namanya IGTV ya, tapi di yang ada bertanda seperti video, silakan bisa dibuka. Di situ ada semua episode-episode sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa ya, Hari Kartini itu bukan hanya sekedar saling mengucapkan selamat, tapi yuk kita sama-sama mencari kebahagiaan diri kita sendiri, cari jati dirinya kita sendiri, sehingga kita tuh mau seperti apa dan mau bagaimana. Dan ujung-ujungnya nanti kita bisa berkontribusi positif dan juga aktif pada diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Baiklah. Ya, kalau ada salah-salah kata, saya yang salah pastinya, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada para pemenang. Sampai ketemu ya nanti di hari Minggu, kita ada sesi webinar bersama dengan Tempat Trainers Guild jam 10 sampai 11.30. Ini temanya juga seru banget, collaboration in marriage bersama Dr. Irma Himatul, Magister Psikologi. Ini membahas tentang cara berkolaborasi dengan pasangan untuk mewujudkan tujuan bersama dan mencapai kebahagiaan di dalam pernikahan, katanya tuh kan. Oke, berarti ini relate ya sama materi kita sore hari ini. Silakan kalau mau datang ke acara webinarnya, daftar lewat Instagram Gerakan Aku Berdaya. Nanti ada link di situ. Linknya bisa diklik untuk kemudian terhubung dengan admin kami. Lalu nanti bisa dikirimkan link Zoom-nya lewat WhatsApp. Karena ini webinar pakainya Zoom ya, bukan live Instagram lagi. Baiklah, silakan yang mau bergabung, ditunggu WhatsApp-nya, ditunggu klik link-nya, lalu nanti akan dikirimkan link-nya melalui WhatsApp. Kita ketemu lagi di hari Minggu jam 10 sampai 11.30 tanggal 24 April 2022. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.